Shalom anak-anak sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu. Engkau Allah yang mengetahui segala kebutuhan hidup kami. Ajarkan kami senantiasa meresponi setiap pemberianmu, berkatmu itu dengan kami bertaat kepadamu sepanjang umur hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh mampu melaksanakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar satu tokoh yang bernama Abram. Tokoh ini dipanggil oleh Tuhan dari negerinya yang disebut Ur. Abram dipanggil untuk keluar dari negerinya, meninggalkan juga bangsanya, dan meninggalkan seluruh sanak saudaranya. Apakah Abram mau? Abram mau atas panggilan Tuhan tersebut. Sekaligus Abram mendapatkan janji dari Tuhan. Janjinya yaitu dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati. Dia akan dimasyurkan namanya atau menjadi terkenal dan menjadi berkat. Ketika Abram berjalan meninggalkan negerinya, Abram disertai oleh istrinya yang bernama Sarai. Dia juga ada keponakannya yang bernama Lot dan seluruh orang-orang yaitu budak-budak atau pelayan-pelayan daripada Abram. Sekalipun Abram ini dipanggil secara khusus dan diberi janji secara khusus oleh Tuhan, tetapi Abram dalam perjalanan hidupnya masih saja mengalami kesulitan demi kesulitan. Kesulitan yang pertama ketika dia dipanggil oleh Tuhan adalah bahwa dia tidak pernah tahu kemana Tuhan sebenarnya akan menempatkan Abram. Nah, ini satu kesulitan buat Abram. Tetapi apakah Abram tidak menurut akan pimpinan Tuhan ketika kesulitan itu ada? Tidak. Abram tetap menurut pada pimpinan Tuhan. Kemana saja Tuhan arahkan untuk berjalan, di situ Abram juga terus berjalan. Tapi juga kita bersyukur bahwa Abram mendapat jaminan pembelaan Tuhan. Yang dengan mengatakan, barang siapa yang mengutuki engkau, akan dikutuk oleh Tuhan. Barang siapa yang memberkati engkau, akan diberkati oleh Tuhan. Wah, begitu lengkap bukan? Janji yang Tuhan sudah berikan. Anak-anak sekalian, Abram di dalam ketaatannya berjalan bukan 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun Abram harus berjalan kaki untuk memenuhi pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika Abram sampai di satu tempat antara Betel dan Ai, di situ Abram mendirikan mezbah untuk memberikan kurban syukur kepada Tuhan. Nah, ketika itu juga Abram senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi perjalanan tidak berhenti di situ. Tuhan terus pimpin dia. Sehingga dia melewati Kanaan, dia melewati juga suatu daerah dan sampai tibalah di Negeb. Ketika tiba di tempat itu, terjadilah kelaparan yang sangat berat. Sehingga membuat Abram berpikir, kalau aku di tempat ini, aku dan istriku dan seluruh orang yang mengikuti aku pasti akan mati. Maka ketika Abram mendengar bahwa di Mesir ada banyak makanan yang berlimpah-limpah, Abram mengajak istrinya Sarai dan keponakannya Lot serta seluruh orang-orang ini untuk segera pindah menuju ke Mesir. Tetapi dalam perjalanan sudah mendekati Mesir, Abram berkata kepada istrinya Sarai, "Sarai, engkau ini sungguh cantik. Jika kita masuk ke Mesir dan orang Mesir melihatmu, orang Mesir mengambil dirimu, pasti aku dibunuhnya. Nah, kalau nanti tiba di Mesir, jika kamu ditanya, jawablah bahwa kamu adalah adikku." Wah, Sarai menurut. Tibalah sekarang
Abram, Sarai, dan seluruh orang yang ikut masuk di dalam Mesir. Benar sekali, ketika masuk di dalam Mesir, orang-orang Mesir berdecak kagum melihat Sarai yang sangat cantik. Maka dilihat juga oleh pegawai-pegawai istana Firaun. Segera Abram dan Sarai dibawa menghadap Firaun, dan Firaun terkejut. Wow, sangat cantik sekali Sarai. Ketika ditanya kepada Abram, siapakah Sarai ini? Abram menjawab, dia adikku. Wah, langsung senang Firaun. Firaun mengambil Sarai untuk menjadi istrinya. Dan Abram diberi banyak hadiah. Apa saja? Kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan, serta diberi onta. Wah, begitu banyak sekali. Waktu Sarai sudah di tangan daripada Firaun, siapa yang marah? Yang marah adalah Allah yang mempunyai Sarai. Karena Sarai seharusnya bukan menjadi istri daripada Firaun. Sarai adalah tetap istri daripada Abram. Maka Allah mendatangkan tulah kepada Firaun dan seluruh istananya. Firaun menjadi terkejut, Firaun juga menjadi marah dan memanggil Abram. Dan bertanyalah Firaun kepada Abram, mengapa engkau berbuat seperti ini? Mengapa engkau katakan Sarai ini adikmu? Padahal dia istrimu kan? Sekarang aku serahkan Sarai kembali kepadamu, karena dia adalah istrimu. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, seperti yang dijanjikan kepada Abram, bahwa melalui Abram dan melalui Sarai akan dijadikan bangsa yang besar. Sarai tidak boleh menjadi milik siapapun. Abram juga tidak boleh menjadi milik siapapun. Abram dan Sarai harus menjadi satu suami istri. Itu sebabnya kita melihat betapa sungguh luar biasanya Tuhan menepati janjinya untuk nantinya Abram menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati, bangsa yang masyhur namanya, dan bangsa yang memberkati begitu banyak orang. Anak-anak sekalian, ada pelajaran yang berikutnya perlu kita simak, yaitu bahwa sekalipun kita mengalami kesulitan dalam hidup, jangan sampai kita berbuat dosa seperti Abram melakukannya. Abram berbohong, tapi mungkin kita lebih daripada Abram, bisa berbohong, bisa berbuat dosa yang lainnya. Sebabnya jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa ketika kesulitan menimpa hidup kita. Pelajaran berikutnya adalah bahwa Tuhan ingin memberitahukan kepada Abram, Mesir bukan menjadi tempat untuk menjamin Abram hidup. Sekalipun ada di tempat yang sulit, Abram pun pasti bisa hidup karena Tuhan yang sudah berjanji yang akan memelihara. Ketika Firaun itu marah, maka Firaun itu mengusir Abram dari Mesir, supaya Mesir tidak mengalami penghukuman Tuhan yang lebih berat. Anak-anak sekalian, Abram, Sarai, dan seluruh orang-orang mengikutinya benar keluar dari Mesir ke satu tempat yang sungguh sulit, yaitu tempat yang mengalami kelaparan tersebut. Tapi di situ Abram boleh belajar bahwa Tuhan menepati janjinya dan Tuhan tetap menjaga, memelihara hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh tahu Tuhan mengutus, Tuhan menjaga, Tuhan menjamin hidup daripada Abram. Kami pun percaya Tuhan, kalau Tuhan telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, maka janji Tuhan itu selalu akan diwujudkan dalam hidup kami. Dan kami pun boleh dipeliharakan oleh Tuhan. Asal kami juga sungguh taat kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak melakukan kejahatan atau perbuatan dosa apapun
ketika kami mengalami kesulitan hidup. Tolong kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Allah kita memang luar biasa ya teman-teman. Kayla ingin Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Antara lain dengan membaca Kejadian 13 ayat 1-18.